Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Isnadira dengan NIM 9030119053 dari kelas ilmu ekonomi B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjawab beberapa soal MIT Ekonomi Demografi. Soal yang pertama, ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahapan yang dimaksud. Pada tahapan pertama, atau juga disebut masyarakat preindustrial, angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi dan fluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Akibat kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Pada tahapan yang kedua, atau yang disebut juga masyarakat early industrial, angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju merupakan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini, kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Pada tahapan yang ketiga, angka kelahiran mulai turun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Pada tahapan keempat atau tahapan yang terakhir, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah, pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahapan transisi demografi keempat. Soal yang kedua yaitu jelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan serta kemukakan 3 model piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda berbentuk kerucut dan alas yang lebar dan puncak yang runcing. Piramida penduduk ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, piramida penduduk ini usia muda merupakan jumlah yang dominan. Contoh negara dengan piramida penduduk muda ini adalah Indonesia dan Cina, di mana negara tersebut memiliki penduduk muda yang mendominasi. Mengenai ciri-ciri yang termasuk dalam piramida penduduk muda, yang pertama tentunya sebagai besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Yang kedua, selain itu tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi. Yang ketiga, dibarengi dengan pertumbuhan penduduknya tinggi. Berikutnya, piramida penduduk dewasa. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran dan angka kematian cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa sering ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ciri-ciri yang termasuk dalam piramida penduduk dewasa, yang pertama, jumlah penduduk dalam keadaan stasioner atau tetap dan tidak berubah. Yang kedua, jumlah kelahiran dan kematian seimbang. Yang ketiga, penduduk relatif tetap. Yang keempat, pertumbuhan penduduk rendah. Yang kelima, penduduk muda hampir seimbang dengan penduduk tua. Selanjutnya, piramida penduduk tua. Piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah di mana angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Gambar piramida bentuknya sendiri seperti batu nisan dan terdapat di negara Jerman, Belgia, dan Swedia. Adapun ciri-ciri yang termasuk dalam piramida penduduk tua, yang pertama, jumlah penduduk terus berkurang. Kedua, angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian. Yang ketiga, sebagian besar penduduknya berada pada kelompok usia tua. Yang keempat, pertumbuhan penduduk sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Soal yang ketiga, apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk? Berbicara mengenai perbedaan mendasar dari ketiga sumber data demografi, mungkin bisa diperhatikan pada pengumpulan datanya, di mana terlebih dahulu kita ketahui apa itu sensus, registrasi penduduk, dan survei. Yang pertama, pengertian sensus. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data demografi
ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua penduduk atau orang pada waktu tertentu di suatu negara atau di suatu wilayah. Pengumpulan data sensus yang pertama dilakukan 10 tahun sekali melalui 2 tahap. Yang kedua, pencacahan lengkap. Ketiga, sampel. Keempat, registrasi penduduk. Selanjutnya, pengertian registrasi penduduk. Registrasi penduduk meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan data kependudukan yang terdiri dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan kematian. Pengumpulan data registrasi penduduk meliputi pertama yaitu perkawinan dan perceraian, kedua statistik vital, ketiga kelahiran, keempat migrasi, kelima survei. Selanjutnya survei. Metode survei adalah penelitian sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Pada umumnya, sampel yang digunakan sebagai unit analisis adalah individu. Namun demikian, unit lain seperti rumah tangga, kelompok, perusahaan, sampai negara bisa pula digunakan sebagai unit analisis. Salah satu yang perlu diingat dalam penelitian survei adalah penggunaan sampel sebagai sumber data primer. Pengumpulan data survei yang pertama dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dari keseluruhan populasi. Yang kedua, pengumpulan data pada survei dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 4-5 tahun. Oleh sebab itu, survei dipandang lebih menguntungkan sebab dapat memperoleh data pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Soal yang keempat, teori fertilitas dapat ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan dua pendekatan tersebut. Dalam pendekatan ekonomi, permintaan terhadap anak merupakan penurunan dari teori terhadap permintaan barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan fungsi utilitas maksimum. Konsep permintaan anak dapat diartikan sebagai jumlah anak yang diinginkan dalam rumah tangga. Hal tersebut terkait dengan ukuran keluarga optimal yang diinginkan, termasuk di dalamnya bagaimana sikap orang tua dalam memandang nilai atas kepemilikan anak. Permintaan anak dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sosial dan ekonomi. Dalam Sofiardi dan Helmi pada 2013 mengatakan setidaknya ada 6 alasan mengapa orang menginginkan anak. Yang pertama, dari sisi ekonomi, anak dipandang sebagai tenaga kerja, penyumbang pendapatan bagi keluarga. Dari sisi kepentingan hari tua, anak dipandang dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan di hari tua. Dari sisi psikologis, anak sebagai mitra jiwa dan kasih sayang. Dari sisi keluarga, anak dipandang sebagai kelanjutan keturunan dan membawa nama keluarga. Dari sisi sosial dan keagamaan, anak sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan keagamaan. Dari sisi perkembangan kehidupan modern, anak sebagai modal sosial untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan mereka. Baik, soal kelima, dimisalkan diketahui data fertilitas daerah Sukamaju, tentukan GFR dan ASFR. Baik, GFR atau angka fertilitas umum dihitung berdasarkan rumus B dibagi PF 15-49 dikali F, yaitu B jumlah kelahiran, PF 15-49 jumlah wanita, dan F adalah jumlah konstanta bernilai 1000. Jadi 59 dibagi 1800 dikali 1000 menghasilkan 32. Hasil perhitungan menunjukkan di antara 1800 wanita berusia 15-49 tahun menghasilkan sebanyak 32 bayi. Sedangkan ASFRI dihitung dengan rumus BII dibagi PFI dikali K. Soal ke-6,
Di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi, jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Menurut Rothman 2002, standarisasi adalah sebuah metode untuk menggabungkan angka rata-rata kategori spesifik ke dalam nilai kesimpulan dengan mengambil rata-rata yang telah ditakar. Standarisasi dilakukan untuk menyingkirkan dan mengendalikan pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Nah, variabel itu seperti umur dan komposisi tempat tinggal, pekerjaan, dan jenis kelamin. Standarisasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, standarisasi langsung, memberikan hasil yang lebih akurat ketika jumlah dari angka kasus kecil pada kematian kelompok umur atau jenis kelamin pada populasi studi. Metode langsung bisa digunakan untuk menghitung angka rata-rata yang telah distandarisasi, seperti rata-rata tekanan darah yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin pada kelompok pekerjaan yang berbeda. Pada standarisasi langsung, angka rata-rata spesifik umur atau jenis kelamin per kelompok di populasi di dalam studi diaplikasikan ke populasi standar. Yang kedua, standarisasi tidak langsung. Standarisasi tidak langsung diukur dengan membandingkan jumlah kematian atau kesakitan yang diamati dan jumlah kematian atau kesakitan yang diharapkan, yang dikenal juga dengan istilah SMR. SMR digunakan ketika angka umur rata-rata untuk populasi yang dipelajari tidak diketahui, tetapi total kasus populasi studi diketahui. SMR juga digunakan ketika perhitungan rata-rata untuk populasi kecil di mana kita tidak bisa menghasilkan angka umur rata-rata yang stabil. Baik, itulah tadi jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.